Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rosyanti menjumpai Anda pastinya untuk berjumpa dengan dia yang jalan hidupnya, apa yang dilakukannya, idenya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Pemirsa, pada tanggal 22 Desember kemarin, Indonesia bergembira merayakan Hari Ibu, sebuah apresiasi kepada sosok perempuan dimanapun berada. Karena ibu adalah perempuan, secara fitrah perempuan itu bisa menjadi ibu dalam kondisi apapun. Tetapi sosok ibu tidak melulu harus mereka yang telah melahirkan anak. Sekali lagi perempuan adalah ibu. Dan dia yang ada di studio ini, itu juga sosok ibu. Dikenal sebagai ibunya bekantan di Banua kita. Kita akan sapa Amelia Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama bekantan, ibu bekantan. Mama bekantan datang ke Duta Mama TV. Ini adalah episode kedua. Iya. Sebelumnya kita pernah ngobrol mengapa sosok Amel ini begitu mencintai dan mendedikasikan dirinya untuk konservasi bekantan. Dan tahun 2022 Banua ikut berbangga. Amel mendapat penghargaan Kalpataru. Ya. Kalau boleh cerita dari perjuangannya dulu, bagi Amel sendiri Kalpataru itu apa? Iya. Sebelumnya saya menggarisbawahi, alhamdulillah sahabat bekantan Indonesia Sahabat bekantan, yang ya. meraih Jadi SBI, Kalpataru ya? jadi sebagai kelompok penyelamat lingkungan. Jadi organisasinya. Betul. Oke. Ya, Baik. jadi kita dapat kategori penyelamat lingkungan dan itu luar biasa sekali karena jujur apresiasi yang selama ini juga diberikan dan ini yang tertinggi di Indonesia di bidang lingkungan, alhamdulillah. Dan kami menyampaikan terima kasih juga khususnya untuk Banua, Oke. pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pengusul kita di Kota Banjarmasin yang telah mensupport luar biasa dalam aktivitas konservasi bekantan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Ibu Menteri, Ibu yang perempuan juga, Ibu Profesor Dr. Siti Nurbaya. Dan ini juga dengan perayaan Kalpataru ini tentunya menjadi mood booster bagi kami dan menambah spirit karena sejatinya walaupun apresiasi ini bukan hanya untuk dinilai sebagai dedikasi ya Bu. Oke. Nanti dikira dedikasi untuk mengejar apresiasi. Biasanya seperti itu. Tapi Ya. untuk anak muda sih saya biasanya menggaungkan anak muda kalau ingin tampil atau dinilai di mata masyarakat, yuk rame-rame dedikasi gitu ya kan untuk mendapatkan nilai gitu di mata sosial seperti itu. Tapi di jiwanya sahabat bekantan bahwa apa yang selama ini dilakukan memang untuk bagaimana membangun Banua tercinta Baik. ini. Dedikasi dan apresiasi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak bisa dipisahkan, asal ambisinya yang harus dijaga ya. Betul. Tadi bahwa dedikasinya bukan hanya untuk mengejar apresiasi. Itu sudah clear tadi disampaikan. Ini kita coba runut lagi. Tadi Amel dengan rendah hati mengatakan yang mendapat penghargaan adalah sahabat bekantan Indonesia atau SBI. Tetapi memang tidak bisa dipisahkan. SBI adalah Amel, Amel ada SBI. Walaupun pastinya ada tim. Dan identik dengan perempuan Bu. Perempuan, Iya. iya itu hebat-hebat ya. Iya. Perempuan dan muda-muda lagi ya. Betul. Nah, tapi posisinya sebetulnya kalau Amel sendiri sekarang, orang di luar akan melihat SBI adalah Amel, Amel adalah SBI. Iya. Amel sendiri setelah perjalanan waktu sekian lama, Iya. bagi Amel SBI itu bagaimana? Kalau bahkan jangankan SBI, saya melihat diri saya sendiri kadang itu Oke. kayaknya bukan saya deh gitu. Kayak sudah Jangan bilang karena sudah jadi mama bekantan lalu jadi seakan-akan pikirannya fokus ke situ. saya menjadi Oke. merasa kepribadian saya sangat berkembang sehingga saya merasakan kalau saya bersifat individu dan melihat saya ketika bersosialisasi dalam sebuah organisasi ini sepertinya seperti bukan saya gitu ya. Oke. Karena perkembangan itu saya rasakan sekali ketika sudah membangun organisasi ini Bu Diana. Dan di situ juga banyak mengajarkan bagi saya di SBI karena jujur implementasi dari perkuliahan waktu Oke. dulu mahasiswa. Dulu masih keilmuan awalnya Dulu ya. keilmuan teori sekali Oke. dan di sini kita praktek dan ternyata ilmunya jauh sekali dari bangku perkuliahan. Bagaimana kita menghadapi masyarakat, bagaimana menghandle satwa liar, bagaimana juga membangun kolaborasi apalagi zaman kolaborasi saat ini.
tentunya SBI ini menjadi rumah juga bagi saya untuk menumbuhkan diri. Rumah bagi Amel. Sebelum nanti kita elaborasi terkait Amelnya sendiri, SBI kita tahu dengan bekantannya ini menjadi isu yang luar biasa dan hampir pejabat publik nasional yang datang ke sini itu selain pariwisatanya memang lebih tertarik untuk berkunjung ke sana. Iya. Dan ini menjadi daya tarik luar biasa, sekali lagi jadi isu lingkungan, isu ekowisata dan lain sebagainya. Kita. Dan kemarin Mas Menteri juga hadir beserta istrinya dan lain-lain, semua pasti akan lari ke sana. Amel sendiri di dalam perjalanan dari awal bersama teman-teman, apakah pernah memproyeksikan ini atau mengalir begitu saja atau memang sudah menjadi plan? Learning by doing. Iya, jujur. Mungkin di awal-awal mesti jalan dulu ya. Di awal jujur bergerak dalam dunia konservasi kita fokus pada penyelamatan bekantan. Berarti di situ keilmuan dan lain-lain ya. Betul sekali Bu Diara, dan ternyata berkembang dari aspek ekologi, berkembanglah sosial budaya dan sosial ekonomi. Nah, karena ketika kita berupaya untuk menyelamatkan secara general aja alam atau lingkungan ini tentu perlu partisipasi yang banyak dari tidak hanya dari SBI sendiri tapi juga masyarakat gitu. Dan ternyata seiring perjalanan banyak sekali yaitu tadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan akhirnya kita berkembang nih planningnya. Jadi awalnya yang diurusin adalah ekologi, terus untuk berbasis pemberdayaan masyarakat tentu kalau melibatkan masyarakat Bu Diana misalnya nanam mangrove. Saya dapat apa kata masyarakat? Nanam mangrove apa manfaatnya? Ya, dalam jangka waktu pendek mereka pasti berpikir bahwa ini harus mendatangkan ekonomi. Iya, ekonomi yang bernilai tinggi lah gitu. Dan di situ akhirnya kita berkembang, kita membangun ekowisata, kemudian kita sekarang lagi menggarap desa wisata. Ada 3 desa wisata yang kita kembangkan sebagai habitat penyaga bekantan. Dan di situ kita saat ini sudah dulu tahapnya lebih ke arah sosial. Kemudian sekarang ini lagi pembangunan sarana prasarana, terus ke arah ini juga mensupport desa wisata kita ini Pokdarus-Pokdarusnya dengan kesenian. Jadi menghidupkan kembali kearifan lokal. Jadi tidak hanya mencintai lingkungannya, tapi bagaimana kearifan lokal yang sebelumnya ada itu terpelihara. Gitu. Baik, jadi ketika datang ke sana tidak fokus hanya melulu bekantannya saja, tetapi masyarakatnya juga. Jadi yang dikonservasi binatangnya tapi masyarakatnya juga harus tumbuh. Nah menariknya adalah bahwa habitat dari bekantan itu memang nggak boleh ramai. Betul sekali. Sekarang bagaimana Amel dan teman-teman itu menjaga habitat itu, tapi juga tetap bisa mendapat keuntungan secara ekonomi dari ekowisata. Nah ini yang menarik, kita di Kalimantan Selatan khususnya memang masih belum begitu melek tentang ekowisata, masih disamaratakan antara ekowisata dan wisata alam. Dan ekowisata ini memiliki kekhasan wisatawan minat khusus dengan memang biayanya agak eksklusif, berbeda gitu, karena mereka yang datang berkunjung memang mengkhususkan diri untuk observasi bekantan dan memang memahami betul bagaimana prinsip-prinsip konservasi gitu di dalam sebuah jadi kawasan. Bukan mau kriaan di dalam betul. Iya, jadi memang lebih ke arah ada unsur edukasinya, ada unsur penelitiannya atau observasi, dan ada unsur aktivitas konservasi. Jadi wisatawan wajib paling tidak menanam mangrove. Iya. Jadi ini menarik ya, ini menjadi edukasi pemirsa bahwa kalau orang wisata alam kadang betul lah minat dengan kondisi alamnya, foto-foto, lalu mempublikasikan. Hati-hati kalau ekowisata, itunya masih ada, tapi dijaga habitat dan kondisinya begitu. Dan ada something yang harus dibawa yang menarik ya. Pernah kita membawa tamu khususnya dari luar negeri sih biasanya, karena kalau di luar negeri mereka lebih paham ya. Ekowisata itu bisa dipahami dengan baik oleh mereka, dan kebetulan yang kita datangkan itu kemarin itu dari Amerika juga, dan mereka fokusnya tidak hanya bekantan tapi juga herpetofauna, jadi lebih ke arah hewan reptil, amfibi, dan mereka itu sampai pada titik bagaimana membedakan spesies yang satu dengan spesies yang lain, bagaimana cara hidupnya, bagaimana tidurnya, di mana menemukannya, dan itu memang perlu pendampingan khusus. Nah, di situ konsep ekowisata yang bedakan. Dan hasilnya dokumentasi itu betul-betul menjadi keilmuan ya. Ketika dipublikasi biasanya kita gigit jari orang Amerika yang punya dokumentasi. Ini tantangan ya untuk para Amel dan teman-teman pastinya.
menarik lagi adalah kalau kita tadi kan disampaikan ekowisata ada wisata alam, tapi orang juga tetap kadang-kadang mencampurkan itu tetap datang sebagai Iya. wisata alam. Kalau bicara biaya, singkat sedikit. Kalau orang mau ke sana, itu seperti apa menghubunginya kemana, biayanya berapa, agar dapat gambaran kan. Ada orang yang ini gratis nggak sih, ini bayar nggak sih? Nah itu kan hal Iya, yang benar, daripada benar. jadi apa dilema mendingan disampaikan itu seperti Iya, apa? jadi pengembangan karena konsep kita nih ekowisata tapi basisnya pemberdayaan Oke. masyarakat. Tentu kami juga ingin menghidupkan perekonomian masyarakat lokal yang ada di sana. Sebelumnya kami juga melatih Pokdarwis, kemudian ada juga Pokdarling. Jadi kelompok sadar lingkungan. Oke. Ya, dan mereka itu menyewakan pertama transportasinya, kemudian juga ada yang mendukung sebagai pemandu wisata lokalnya, kemudian juga untuk penyediaan bibit atau pohon mangrove-nya, kemudian yang ibu-ibu rumah tangganya itu sekarang kita melatih bagaimana membuat produk untuk oleh-oleh berupa saluang crispy. Iya. Nah, di situ kita bangkitkan perekonomian masyarakat lokal dengan kegiatan ekowisata. Dan memang untuk pengelolaan ekowisata itu sendiri terpisah, ada manajemen tersendiri. Di IG kami ada namanya Bekantan Ekotur, dan itu rentang biayanya agak berbeda. Ada yang kemasannya dalam sekolah konservasi Global Nature Conservation School. Nah, itu biasanya kalau anak-anak SMA atau mahasiswa rentang biayanya 150.000 sampai 300.000. Itu sudah dengan biaya Satu paketan. Jadi paketan, jadi Oke. paketan per orangnya. Termasuk dengan speed dan lain-lain sampai Betul, di sana. dan Balik tinggal lagi bawa gitu diri. ya. Iya, bawa Oke. diri, dan Tapi itu harus sudah minimal ada berapa konsumsi. orang? Dan itu minimalnya biasanya di atas 10 orang. Di atas 10 orang. Iya, Oke. Naik jadi- speed itu ya. Ya, bisa Oke. speed, bisa perahu motor. Biasanya ada yang ingin menikmati susur sungai lebih Supaya lama. nggak terlalu cepat. Itu, Oke, ya. baik. Dan kalau biasanya, nah ini yang wisatawan dari asing, dari luar negeri. Yang lebih eksklusif ya. lebih Sewa eksklusif. satu speed lah gitu. Iya. Gitu. Jadi biayanya itu bisa 2 juta sampai 6 juta untuk Tapi wisatawan ditemani sampai ke ditemani. penelitiannya. Jadi Oke. lebih karena mereka ingin pendampingan expertise-nya langsung. Dan itu bisa berhari-hari biasanya ya. Betul sekali. Ngeliatin itu tumbuh gitu lah. Ya, ada yang Nungguin mencari- bekantan ada yang mencari keluar nyamuk, gitu Bu. lah. Oke. Oke. Dan bisa nginep nggak di sana sebetulnya? Bisa nginep dan Untuk mereka yang suka alam banget. Untuk Anda yang pikirannya adalah bahwa harus level Iya. hotel ya jangan lah ya gitu Iya. lah. Oke. dan mereka memang cenderung kalau orang memang lebih ke arah ekowisata, cenderung lebih natural. Oke. Jadi ada beberapa pondokan yang bangunan dari kita, mereka malah nggak mau nginep di bangunan. Jadi bikin bivak sendiri begitu? Ya, jadi ada yang bikin pipa karena ada apar-apar kita sediakan. Ada yang mau tidur di gazebo aja, tinggal dikasih matras, terus dikasih tirai kelambu. Baik. Nah, Dan experience-nya mungkin dapat ya. ya, Nyamuk Kalimantan tuh segede apa gitu. ya kita juga gak kalau memang pas lagi nggak ada Iya. nyamuk karena anginnya cukup kencang, dia malah nyari nyamuk. Jadi mungkin kalau Amel dan teman-teman karena sudah terbiasa sudah pakai antisipasi. Kalau mereka justru enggak ya gitu. Kita masih akan ngobrol Ya. lagi, kita elaborasi perjalanan Amel tadi terkait sahabat bekantan Indonesia dan juga bagaimana concernnya terhadap bekantan yang sekarang sudah berkembang juga menjadi ekowisata dan pastinya akan ada pengembangan-pengembangan lainnya. Kita kembali masih bersama Amel sesaat lagi. Pemirsa masih dengan Amalia Rizky. Perempuan adalah ibu, ibu adalah fitrah. Tadi dikatakan begitu. Secara fisik ditandai dengan adanya rahim. Ya kan? Tetapi secara rasa, secara pikiran, secara hati itu tidak melulu masalah rahim. Iya. Kalau rahim biasanya dikaitkan dengan pada akhirnya pernikahan, anak, rumah tangga. Tetapi kalau secara rasa adalah bagaimana dedikasi, bagaimana, makanya dulu sering diingatkan waktu kita masih kecil sudah keibuan, katanya begitu ya. Itu karena masalah rasa, masalah perilaku. Iya. Amel sendiri melihat perjalanan hidup ini gitu kan ya. Bagaimana Amel melihat Amel kecil, Amel muda, Ya, remaja dan dewasa. Amel sekarang? Iya. Prosesnya tadi Amel katakan bahwa di SBI ini merubah banyak hal, Ya. kan? Termasuk proses upgrade diri pasti. Iya. Apa yang Amel lihat dari perjalanan hidup Amel?
Sesuai dengan tadi saya sampaikan banyak perkembangan Bu Diana. Jadi jujur karena saya di keluarga ini anak tunggal, sifat individunya tinggi sekali, dan setelah terjun ke masyarakat, jiwa sosial saya itu sudah bergejolak gitu ya. Karena gini, ini juga karena memang kalau perbedaannya dalam hal mencintai satwa tidak ada perbedaan. Karena memang sudah mulai dari kecil suka satwa gitu. Makanya jurusan biologi itu clear gitu. Iya, itu sudah clear statement bahwa memang cinta alam gitu. Cuman memang untuk membaur, untuk menumbuhkan jiwa sosial, kemudian meningkatkan rasa empati, saya jujur orangnya mudah nangis gitu, mudah nangis. Dan memang kalau itu dulu atau sampai sekarang? Dulu sampai mulai dari dulu sampai sekarang. Itu kalau yang mudah itu nangis diasah rasanya di situ ya. Iya. Kalau dulu ibu saya waktu nyanyikan lagu dulu Sepasang Mata Bola, itu saya sampai nangis tuh waktu TK. Cuman dengar lagunya itu aja. Jadi kalau perkembangan dari dulu sampai sekarang yang memang kalau jiwa sosial sudah makin berkembang. Dari yang dulu sifat individunya masih tinggi, egoisnya masih tinggi, dan kemudian jiwa kan kalau anak muda itu Bu lebih kepada menggebu-gebu ya Bu ya. Sedangkan ada beberapa hal yang memang harus kita tahan gitu. Apalagi dan Amel sudah belajar itu sekarang. Lagi belajar dan masih berproses untuk mengendalikan emosi gitu. Kadang bukan emosi kali ya, lebih ke apa hasrat yang begitu melakukan banyak hal. Keduanya. Kadang kita kesal ketika misalnya gini, buat apa sih ngurusin bekantan gitu? Emangnya jadi beras gitu. Nah ada juga saya ingin kadang nanggapin langsung tapi mungkin belum teredukasi dengan baik gitu. Nah hal-hal seperti itu juga kadang memancing gitu. Tapi ada juga tadi Bu, untuk pengen loh dari program yang sini, dari satu program pengen 10 program sekaligus gitu. Nah ini juga ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dicapai sesuai dengan keinginan gitu. Itu yang masih proses belajar, karena alhamdulillah di organisasi kita juga banyak senior-senior yang membimbing kita, yang agak ngeremnya gitu ya. Jangan laju gitu lah kalau orang Banjar bilang. Anak muda ini biasanya kalau sudah punya ide-ide itu kan gasnya tinggi sekali tanpa melihat sekeliling. Nah itu yang saya berasa sekali, makanya tadi ini saya anggap sebagai rumah juga gitu untuk membangun karakter. Ketika kita di alam, banyak orang mengatakan bahwa memang apalagi di alam bebas yang sunyi, tantangannya itu termasuk di tempat konservasi, itu latihan terbaik untuk mengendalikan emosi, termasuk berbicara dengan bekantan yang ini agak unik. Apakah Amel belajar banyak terkait ini? Banyak sekali, baik itu yang kita handle di pusat rehabilitasi dan juga di alam. Dan banyak hal menarik mengenai perilaku bekantan. Yang selama ini bekantan hanya dianggap pemalu, tetapi sebenarnya bekantan ini juga perasa dan sensitif. Ini kayak mamanya bener ya? Bayangkan Bu Diana, kita mengevakuasi bayi bekantan yang masih hitam, kecil, dan saya yang jujur saya masih single. Bagaimana mengasuh bayi bekantan ya? Itu Bu, menyusui bayi bekantan, menuangkan susunya, beli susunya juga, beli popoknya juga. Jadi sama seperti manusia, sama seperti menghandle bayi manusia. Oh seperti ini kah? Tapi memang tidak bisa disamakan karena beda-beda. Cuman ini juga semangat keibuan saya juga muncul di sini. Ibaratnya Allah memberikan jalan untuk merasakan proses itu dari pengabdian ini. Amel, tadi Amel katakan saya adalah anak tunggal dan Anda masih hidup di dunia timur Indonesia khususnya dan Banjarmasin kota Anda. Pastinya sukses karir, sukses pencapaian tetap selalu dikaitkan yang tadi tanda kutip itu. Itu fakta. Itu ya. Pasti akan banyak pertanyaan. Karena culture kita. Bagaimana Amel handle ini? Karena mungkin dari awal sensitif, tapi sudah terlalu sering akhirnya terbiasa gitu. Karena saya berpegangan pada apapun kan kita ada pertama jodoh, rezeki, dan kematian itu rahasia Allah. Dan saya juga berusaha Bu Diana, dan saya malah kalau urusan tentang jodoh dan itu saya kembalikan ke atas gitu. Dan alhamdulillah juga orang tua saya, karena saat ini tinggal ibu gitu, dan itu tidak pernah mempush anaknya
karena melihat aktivitas yang dilakukannya juga sifatnya sosial gitu. Jadi memang saya punya harapan ke depan tentunya ada pendamping tapi yang bisa memahami juga dengan aktivitas saat ini, karena juga dari beberapa pengalaman banyak juga perempuan kadang berhenti berkarir ketika sudah berumah tangga, ketika misalnya mendapatkan pasangan yang tidak klik gitu. Nah, jadi memang saya mengalir aja dan saya merasa bahwa saya tetap merasa perempuan seutuhnya gitu, walaupun dengan cara yang berbeda. Walaupun saya tidak harus selalu memiliki pasangan, kemudian juga harus punya anak gitu ya. Saya bisa tetap saat ini menunjukkan keperempuanan saya dengan saya mengurus bekantan, bayi-bayi bekantan. Pernah ada tanyakan, sudah punya suami atau sudah punya anak berapa? Saya jawab anak saya 7, tapi bekantan semua. Sudah sesantai itu menjawab. Sesantai itu. Bagi Amel sendiri, ini adalah tadi kita sudah tegaskan, Amel sudah sampaikan bahwa jodoh, rezeki, kematian itu memang rahasia Allah. Ya, kita tidak Allah. bisa intervensi dan itu betul-betul prerogatif yang tidak bisa, bahkan diintip pun juga sulit. Ya. Nah, manusia kita hidup di lingkungan sosial. Ya. Tadi Amel sudah bisa dengan santai mengatakan saya sudah punya anak 7. Gitu, kan? Dari konsep, kan setiap orang ada planning bahwa tidak tercapai itu urusannya berbeda. Amel sendiri konsep dan planning dan kriteria pasangan yang memang saat ini pantas atau mudah-mudahan Allah pantaskan untuk mendampingi Amel itu yang seperti apa? Kalau saya lebih ke arah saling mendukung terhadap kegiatan gitu. Karena ya zaman sekarang juga perempuan tidak hanya berurusan dengan rumah tangga gitu. Saling memahami, karena apa yang saya lakukan juga bukan hal yang macam-macam juga gitu. Satu sisi saya juga mendedikasikan diri di alma mater saya di kampus sebagai pengajar. Kemudian satu sisi juga saya sebagai bagian dari masyarakat saat ini gitu, sebagai seorang aktivis, dan aktivis ini yang memang tidak bisa menuntut waktu 1x24 jam di rumah. Jadi pendamping yang memang saya harapkan, dan saya selalu berdoa bahwa diberikan pendamping tepat pada waktunya dan diberikan pendamping yang bisa memahami sebenarnya. Semisi pastinya. Satu visi, satu misi, dan kalau bisa kerja bareng gitu. Karena ini luar biasa kalau bisa dapat itu. Baik, sevisi, semisi, saling support dan saling menumbuhkan. Nah itu tuh lebih baik. Tapi kan idealisme itu mimpi, harapan. Tapi kan boleh. Hanya saja tadi menarik bahwa orang tua Amel juga tidak dalam posisi menekan. Lingkungan kadang-kadang yang nah, lingkungan. Amel sendiri melihat banyak perempuan akhirnya harus mengalah terhadap kehidupan demi untuk melengkapi status positionnya. Lalu mengalahkan yang ini. Menurut Amel, ketika seseorang mengalahkan yang ini untuk mendapatkan yang sebelahnya, apakah itu sebuah kekalahan atau sebuah pilihan hidup dengan konsekuensinya? Tapi tahan dulu ya. Kita akan dengarkan apa pendapat Amel terkait banyak hal dan pada akhirnya perempuan melakukan banyak pilihan. Kita kembali masih dengan Amalia Rizky. Pemirsa, hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan di dalam kehidupan ini tidak melulu semuanya lurus. Semua bisa diraih oleh dua tangan ini. Kadang-kadang ada yang bocor-bocor keluar-keluar atau paling tidak diraih tertunda. Kita bisa paham itu. Ring terdekat bisa paham itu. Lingkungan kadang-kadang luar biasa menjadi tekanan. Ketika kita mapan mungkin tidak masalah, tapi ada saat-saat kita down. Itu luar biasa. Amel sendiri bagaimana menyikapi pilihan-pilihan hidup Amel juga terhadap sesuatu yang menjadi prerogatif Allah yang belum bisa intervensi di situ, itu seperti apa? Satu hal, jangan pernah terlalu mendengarkan apa yang ada di sekeliling kita.
fokus jika dengan kita aja ya. jika memang nuansa atau suara-suara tersebut negatif. Selama itu positif, serap semuanya gitu. Selama itu masukan konstruktif, serap semuanya. Tidak hanya berbicara tentang pernikahan, kita juga banyak, kalau istilah anak muda sekarang, julid ya Bu ya. Di organisasi kita juga banyak yang julid gitu. Tapi kadang juga kejulitan itu malah memotivasi kita gitu. Jadi ketika ada beberapa hal tadi, saya juga banyak belajar bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita, berarti kita harus siap menerima konsekuensi itu. Disitulah proses pembelajaran dewasa kita gitu. Jadi intinya jika atmosfer di sekeliling kita tuh negatif, jangan dihiraukan gitu. Karena kalau terlalu didengarkan, masuk ke hati, nanti kita baper. Nanti kita seperti bekantan, sensitif. Artinya kesedihan, kegundahan, kekecewaan itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam diri kita jika kita tidak mengizinkan. Jika kita memang memperisai diri kita, membentengi diri kita, tetapi manusiawi. Jika segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya, Bu Diana, menyalurkan emosi itu memang dengan menangis gitu. Dan nangis itu nggak salah kok ya, gitu lah. Itu asal itu menjadi jendela untuk melegakan diri kita, nggak apa-apa. Nah itu, bahkan di prinsip organisasi kita di SBI, kalau untuk perjuangan nih, air mata boleh habis, tapi selama keringat kita masih mengucur, kita tuh berarti harus terus bekerja. Luar biasa. Air mata boleh mengalir, itu sebagai jendela yang melegakan hati, tetapi keringat itu artinya adalah kerja. Keringat artinya adalah beraktivitas. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Betul, masih ada ditunggu itu ya. Life must go on. Amel, kalau kita bicara tadi kita nggak usah peduli dengan netizen lah istilahnya sekarang ya, orang sekeliling dan lain sebagainya. Kita fokus saja dengan apa yang kita memang ingin capai. Amel sendiri apa sih yang ingin dicapainya ke depannya? Ini kan dari sisi nama dengan melekatnya di SBI juga, karena memang motornya ada Amel di situ. Apresiasi atas dedikasi sudah tercapai dan pastinya masih tinggi. Proses penghargaan dari media-media dan juga lingkup nasional maupun internasional sudah didapat. Jalur pendidikan sekarang tinggal nunggu untuk doktoral gitu ya. Karena bagi Amel sendiri, puncak keringat yang akan terus dikeluarkan tadi dengan bekerja dan berkarya itu mau sampai di titik mana dan apa mimpi besar? Kalau dibilang puncak keringat sepertinya tidak ada ujungnya. Sampai hayat di kandung badan selesai ya. Karena akan ada replikasi itu. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Memang dari kalau waktu kecil, nah cita-cita saya itu sebenarnya bukan menjadi seorang guru gitu atau dosen gitu ya. Cita-cita saya tuh sebenarnya pengen aktif di lingkungan. Pokoknya itu saja ya. Itu saja. Dan saat ini memang milestone kita, Bu Diana, saya bersama SBI, milestone kita ini tidak hanya berkecimpung di kawasan Pulau Curiak menjadi role model, tapi kita akan mereplikasi. Jadi mereplikasi di beberapa daerah. Nah, salah satunya bocoran nih di Kota Banjarmasin. Nah, akan bikin itu. Iya, sekarang kita juga artinya nggak terlalu jauh ke Curiak sana gitu ya. Jadi mengembangkan ada beberapa potensi habitat bekantan yang masih tersisa di Kota Banjarmasin. Dan itu artinya bukan di-create baru ya? Iya, memang sudah ada dan itu mau kita kembangkan, dan memang basisnya adalah juga ke arah ekowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Jadi dedikasi hidup saya sebenarnya lebih ke arah itu, jadi sosial. Dan saya punya cita-cita itu punya institusi sendiri. Dan ini embrionya adalah di sekolah konservasi. Kebetulan di tim di kita ada Mbak Nafisa yang koordinator sekolah konservasi. Namanya itu GNCS, adalah Global Nature Conservation School. Itu adalah embrio yang saat ini kita rintis. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sebuah institut atau universitas. Ini luar biasa ya karya Amel ini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah menariknya, entah itu nanti sekolah konservasi atau SBI atau sekolah konservasi yang sudah ada yang kecil-kecil ini yang katanya masih kecil padahal sudah dikenal di nasional, di internasional, dan ingin dibesarkan, bahkan ingin punya institusi sendiri. Amel, Anda itu besar
tapi pastinya ingin membesarkan SBI sebagai sebuah organisasi yang akan menampung regenerasi, Iya, menampung kaderisasi. banyak orang. Tetapi bagaimana dalam pandangan Anda kemelekatan Anda dengan institusi-institusi ini kan tidak bisa dipisahkan. Betul. Bagaimana orang bisa, ada mungkin bagi yang negatif akan melihatnya sebagai sebuah keegoisan. Betul sekali. Nah, bagaimana Amel nanti pada posisi tertentu punya pencapaian yang ingin melepaskan ini pelan-pelan sehingga ini bisa berdiri independen, tidak terlalu melekat dengan Amel. Gimana konsepnya kalau seperti itu? Memang saat ini sudah berlangsung sebenarnya, mulai dari awal SBI kita punya program Relawan Bekantan Indonesia. Oke. Di situ kita mengkader generasi muda kita. Namun memang untuk percepatan passion anak muda kita khususnya di Banua memang kurang, progresnya agak melambat sedikit gitu ya. Saya juga karena harus iya susah-susah di yang mau totalitas untuk tidak hanya Bekantan, sebenarnya saya pengennya juga ada banyak generasi muda yang fokus mangrove saat ini juga isu global untuk menyerap karbon yang menjadi pemicu perubahan iklim. Kemudian kita banyak lagi satwa liar yang lain. Nah, namun progresnya ini agak slow gitu. Saya berharap nanti generasi muda di Banua juga ada. Nah, memang jadi kalau sudah ininya kenceng, Amel akan mundur gitu. Iya, memang identik saya memang melekat Bekantan gitu. Tetapi untuk pengkaderan, membangun ikon-ikon baru gitu, itu yang kita lagi upayakan, bahwa kita ini potensinya luar biasa gitu. Dan saya juga akan termakan usia dan tidak mungkin selamanya, mungkin nanti ada keterbatasan dari sisi fisik, dari sisi juga kognitif. Tetapi ada legacy yang kita, dan ini yang kita persiapkan melalui tadi ada sekolah konservasi, ada relawan Bekantan, Bu Diana. Inilah bentuk kaderisasi yang kita programkan. Baik. Bagaimana Amel dan teman-teman menjawab terkait foundation yang katanya kadang-kadang foundation atau gerakan-gerakan lingkungan ini menyerap dana-dana asing, dan di situ sebetulnya ada isu kepentingan asing di situ, dan posisinya juga bisa mengkerdilkan di negaranya sendiri beberapa kepentingan. Bagaimana Amel menjawab ini? Karena menerima bantuan dari luar itu erat dan lekat sekali dengan banyak hal. Benar. Data dan lain-lain. Ini seperti apa sebetulnya? Benar. Nah, ini yang ini juga agak membedakan dengan kita. Ini juga nawaitu dari awal kenapa membangun SBI ini. Ini levelnya NGO juga kan? Levelnya NGO. Dan kita ingin menunjukkan bahwa orang lokal bisa swadaya berdiri sendiri. Dan kita membangun sebuah kolaborasi bermitra, baik itu dengan personal, ataupun mitra perusahaan, ataupun dengan mitra pemerintah, ataupun dengan NGO yang lain, harus sama visi dan misi kita. Jadi kita tidak melekat pada yang mana yang penting memberi bantuan materi deh kita terima, enggak. Jadi kita punya, artinya ada prasyarat ya, dengan terms and condition tertentu. Betul, Bu. Dan kita adalah mitra yang setara. Nah, itu tadi. Jadi nggak dibalik ya, nggak posisinya kalau kamu mau dapat bantuan kamu harus ikuti mereka, enggak tidak, gitu? Tidak. Mereka yang harus ngikutin kita. Dan Kalimantan Selatan, orang Kalimantan Selatan bisa kok gitu. Dan NGO itu tidak harus selalu basicnya di ibu kota, di luar Kalimantan gitu. Di Kalimantan sendiri kita bisa membangun NGO atau institusi yang senternya di sini gitu. Nah, sama halnya di beberapa NGO satwa liar yang lain kan nggak ada kerjasama gitu. Nah, di situ kita juga membangun ada protektornya lah gitu. Jadi orang yang mau kerjasama dengan kita, visi misinya seperti ini, dan ada beberapa background perusahaan kalau memang tidak pas dengan ini kita tidak bisa bermitra gitu. Karena ini menarik sekali teman-teman, pemirsa juga, bahwa di balik hal-hal yang sifatnya sosial, baik itu untuk lingkungan ataupun juga untuk hal lainnya, kadang-kadang ada gosip-gosip di belakangnya, entah itu spinach dan lain-lain ya. Nah, ini kan pencurian data dan lain-lain. Kita tidak bisa mengkontrol itu. Nah, mudah-mudahan betul-betul SBI bisa concern terhadap itu. Ya, dan konsisten untuk menjaga marwah itu. Gitu. Karena kita juga di sini generasi muda itu tidak hanya sekedar diajarkan edukasi dan penelitian, tapi bagaimana membangun karakter diri. Karena yang ngomong ini juga peneliti. Nggak mau dong penelitiannya dibawa ke sana duluan ya. Itu yang saya miris, Bu Diana. Banyak orang-orang asing kadang datang dalam kemasan konsep ceritanya tuh wisatawan gitu ya. Tapi ternyata mencuri data kita. Nah, itu dan ini juga yang dikhawatirkan orang kan begitu. Iya, dan ini juga
satu masukan juga bagi kita bersama, kadang untuk penelitian agak sulit perizinannya. Untuk orang kita sendiri. Oke. Iya, jadi Untuk di luar malah cepat ya? iya, jadi mudah-mudahan juga ini bisa apa ya, untuk birokrasinya Baik. bisa lebih mudah gitu, karena yang meneliti Ini kan birokrasinya atau dananya juga? dua-duanya. Nah, Indonesia sebenarnya kan Oke. punya potensi ke hati besar gitu. Dan kalau misalnya ini disupport dengan dana penelitian yang besar juga, ini luar biasa. Baik. Baik, kita pokoknya kalau sama Amel kita bicara ke hal pribadi, larinya tetap ke lingkungan, larinya tetap ke passionnya. Ini luar biasa dan saya berasa berada dalam satu frekuensi yang sama, ikut menggebu-gebu juga. Dan ini memang sosoknya kesehariannya selalu tampak cheer up walaupun katanya anaknya cengeng sebenarnya. Nah, sekarang kita ingin tanya, secengeng apa Amel? Apakah itu hanya untuk melepaskan jendela-jendela atau beratnya beban, atau memang pada hal tertentu? Dan titik terendah apa sebetulnya yang bisa membuat Amel menangis, yang bisa melegakan? Kita balik lagi, kita akan ngobrol, mengorek-ngorek lagi Amel sesaat lagi. Pemirsa, tangisan sekali lagi bukan pertanda kelemahan, karena itu diciptakan oleh Allah sebagai pelembut rasa. Di antara mungkin dentuman-dentuman dan beratnya beban kehidupan. Apa hal yang paling bisa membuat Amel menangis dari yang standar biasa sampai yang betul-betul posisinya adalah posisi kepasrahan? Ada dua, dan sampai sekarang pun masih terjadi. Pertama, kalau ingat Bapak, itu pasti masih nangis. Dan itu dibarengi dengan kondisi-kondisi yang memang saat itu membuat kita sensitif sekali. Misalnya ketika saya juga menghadapi ya banyak hal, baik itu berhadapan dengan masyarakat, kok ngurus bekantan segitu-gitunya banget ya, sampai bikin nangis gitu. Dan orang tidak tahu bahwa perjuangannya tuh ternyata ya tadi sampai habis air mata gitu. Dan saat itu waktu tahun 2017 ketika Bapak meninggal, Abah meninggal, itu saya masih rasa tidak percaya, tapi saya tidak ingin menampakkan di ibu saya. Saat itu waktu memang sudah, karena perjalanannya ini cukup lama, Abah itu lama sakit gitu. Jadi memang sering mengurus. Dalam setahun itu Bu bolak-balik rumah sakit itu sampai 5-7 kali, itu sudah biasa gitu, giliran rumah sakit. Dan itu ketika Abah meninggal memang sudah sampai, dan itu pasti kita kehilangan satu perisai doa. Karena kalau kedua orang tua lengkap itu kan berasa luar biasa gitu. Dan saat itu ternyata satu perisai doa sudah hilang. Jadi sisa ibu lagi, dan ibu saat ini usianya sudah lumayan sepuh, 70 tahun, dan itu lagi yang tinggal saya jaga. Dan ini saya berusaha untuk memanajemen waktu sebaik-baiknya antara ibu di rumah sendiri, kemudian juga aktivitas baik itu di kampus, profesi, kemudian juga sebagai bagian dari masyarakat juga. Itu memang sedikit sharing, teman-teman yang memang berkecimpung di bidang aktivitas itu membuat kita lelah secara mental gitu, tapi bukan sakit mental. Ada garis bawah antara lelah secara mental ataupun sakit mental. Lelah secara mental, dan itu saya rasa manusiawi, dan saya hadapi sampai detik sekarang ini. Ketika saya merasa down sekali, tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi yang saya inginkan, saya menangis sekencang-kencangnya, tapi Melegakan. Iya, melegakan, dan itu tidak saya tampakkan gitu. Tapi ini saya ceritakan, tapi saya tidak tampakkan. Dimanapun, misalnya dalam mobil ataupun di hutan, saya nangis. Kemudian dan yang paling enak, tapi nangisnya memang waktu kita sujud ya Bu ya, tapi nggak bisa nangis kencang. Tapi ketika kita luapkan dalam sujud kita tuh ada ketenangan. lega, ya ada ketenangan, ada lega. Dan
kembali lagi dalam pikiran saya bahwa hidup ini terus berlanjut gitu. Oke. Kita tidak bisa hidup dari kejadian menyedihkan kemarin, Hmm. dan banyak hal yang cukup banyak bergantung dengan kita, Baik. dan itu yang harus kita perjuangkan. Ketika kita melihat kebermanfaatan yang sudah kita lakukan, maka hal-hal yang lain akan dianggap kerikil. Mau Betul tidak mau itu sekali. adalah pilihan ya. Iya, Pilihan itu bisa berkonsekuensi judgement orang dan lain sebagainya. Bagaimana saat ini Amel menguatkan? Kan sekarang sudah pada posisi mature ya, untuk bisa menguatkan ini pilihan hidup saya. Sudah pada posisi ini, sudah menikmati, bahkan sudah ada cita-cita besar lainnya. Goyang-goyang kayaknya udah nggak lagi. Mungkin waktu muda-muda masih goyang-goyang, sudah mapan di sini. iya. Amel sendiri untuk memperbesar dan melancarkan kemapanan ini tuh mau bagaimana? Sebenarnya lebih ke arah banyak teman sih sebenarnya. Banyak teman dalam artian gini, yang satu frekuensi dengan kita itu menjadi support system terbaik kita, Bu. Yang bisa diajak ngobrol begitu ya. Benar. Curhat. Walaupun semakin dewasa, circle kita pasti berasa Kecil, semakin iya. sedikit ya. Dan dulu banyak teman, puluhan, ratusan. Sekarang mungkin yang bisa diajak dalam circle terdekat yang bisa memahami walaupun hanya bertatapan mata gitu. Dan itu sangat sedikit sekali. Tapi itu yang saya pertahankan dan itu yang saya perjuangkan. 10, 5 jari? Nggak sampai Udah 10 10 jari. turun lagi gitu. Oke, baik. Tapi Dan- itulah kehidupan ya, memang Ya. prosesnya akan begitu. Iya, dan itulah kehidupan dan kata Ibu tadi bagaimana membentuk kemapanan tadi membangun support system. Oke. Kita akan memilah dengan sangat-sangat selektif untuk teman-teman yang memang bisa saling mendukung, tidak hanya satu arah. Kadang dalam ini kan ada istilah anak muda sekarang FWB, friends with benefit Yes. gitu. Tapi saya berusaha untuk membangun circle pertemanan ini dua arah. Baik. Kita mensupport dan kita juga Oke. disupport. Jadi FWB-nya betul-betul TikTok ya. Ya. Nah, jadi nggak cuma satu aja berat sebelah, nggak boleh gitu lah ya. Jangan Oke. lupa. FWB itu orang sering mengatakan negatif, tetapi itu adalah positif ketika kita artikan positif. Iya. Jadi tergantung lah bagaimana memaknai ini. Baik, di akhir obrolan kita, perempuan Indonesia, kita sudah menikmati posisi lebih nyaman. Mungkin pada zaman-zaman, kalau saya di posisi saya juga sudah lebih nyaman. Mungkin masa-masa Era-era lalu dulu. tidak mungkin juga bisa senyaman Amel bisa berlari, mengambil sebuah keputusan. Walaupun ada galau-galaunya, ada sensitifnya, tapi lebih bisa menunjukkan ini pilihan hidupku, ya kan? Iya. Kalau dulu kan memang juga pengaruh lingkungan dan sebagainya. Apa pesan Amel terhadap perempuan-perempuan Indonesia, para ibu walaupun mungkin masih belum berstatus ibu? Apa yang ingin Amel sampaikan? Saya pernah sempat berpikir saya pengen pindah ke luar negeri. Oke, saking bete-nya di sini ya. Iya, karena ada budaya ketimuran dalam Oke. hal ini patriarkinya bahwa perempuan itu harus membatasi aktivitasnya Oke. gitu. Nah, ini pesan saya untuk para perempuan Indonesia khususnya, walaupun mungkin kita memang memiliki budaya dan tradisi tersendiri. Tapi jangan melupakan juga kodrat kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, oleh Tuhan Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan potensi diri kita gitu. Dan tidak harus kita memang berkiprah ya jungkir balik gitu ya Bu. Ada memang kita memiliki passion, kita memiliki keberminatan terhadap bidang tertentu, kita punya hobi, dan itu yang harus kita salurkan gitu. Dan kalau misalnya kita tidak mengembangkan potensi, kita sama saja dengan mengingkari anugerah dari Tuhan. Itu yang saya yakini. Oke. Sehingga sedetik waktu pun yang Allah anugerahkan ke kita gitu, jangan sampai sia-sia. Baik. Nah itu. Potensi, manfaatkan dan berilah kebermanfaatan untuk orang sekeliling. Jadi kalau manfaatkan hanya untuk diri sendiri itu agak kurang jos ya katanya. Tapi berikan kebermanfaatan untuk orang sekitar. Iya. Terakhir adalah bagaimana kita mengenali potensi kita. Iya, Dan berbicara- menonjolkannya. Betul Bu. Dan berbicara ibadah itu tidak hanya beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ibadah itu juga bisa kita melalui jalur berbuat baik dan menebar manfaat tadi kepada sesama manusia melalui kegiatan-kegiatan sosial, tetapi juga dengan alam lingkungan. Itu adalah ibadah yang tidak terasa. Oke, dan itu akan menjadi jariah pastinya.
ketika para bekantan tumbuh kembang, habitatnya jalan. Saya sampai nangis. Ada nama Amel di situ. Saya sampai nangis Oke. ketika yang dulu dirawat bayi sekarang sudah dilepas liarkan. Itu jadi Bisa dikenali? itu ada beberapa yang punya ciri khas Oke. seperti bayi manusia juga. Tapi tidak dikasih kalung gitu enggak ya? Tidak. Oke. Jadi ada beberapa hal, wah dulu juga bibit mangrovenya cuma segini, sekarang sudah besar, bisa dijadikan sandaran hidup. Ah. Amel, terima kasih sudah sharing. Senang Terima dengan kasih. anak muda luar biasa yang ngomongnya juga membuat kita juga jadi bersemangat, cheer up terus. Kita tidak tahu ya, di balik hatinya tadi dia katakan gundah gulana, tapi Amel sudah bisa memenangkan pertarungan ini, tidak kalah oleh kepedihan, tidak kalah oleh tantangan, tidak kalah oleh kejulitan. Iya. Tapi itu pasti akan berjalan terus. Tantangan pasti akan selalu Dan ada. makin besar. Makin besar. Tapi sudah tahu bagaimana mengatasinya ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mama Bekantan. Terima Saya kasih. tengok bekantannya ini, walaupun bukan bekantan beneran. Mungkin sekali-kali nanti di episode berikutnya kita akan jalan-jalan ke sana untuk Sangat ditunggu. kalau perlu kita ngobrol dengan sekitar bekantan. Barangkali bekantan kalau bersama Amel dia tidak akan lari gitu ya. Baik, terima kasih, selamat Terima sore kasih. dan mudah-mudahan terus sukses memberikan Amin. manfaat yang luar biasa. Sukses untuk semuanya. Baik, pemirsa, perempuan Indonesia adalah menjadi tulang punggung negara karena di sanalah akan lahir generasi-generasi hebat. Maka sebagai tulang punggung, kuatkanlah potensinya dan munculkanlah kebermanfaatan yang lebih besar. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.